Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bermuatan listrik dan magnet. Gelombang ini tidak memerlukan media untuk merambat. Itu artinya gelombang elektromagnetik bisa merambat bahkan di ruang hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik ternyata memiliki beberapa sifat. Perubahan medan listrik dan medan magnet akan terjadi secara bersamaan, dapat merambat pada ruang hampa. Besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet, dengan hubungan E sama dengan C dikali B. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak terhadap rambat gelombang. Merupakan gelombang transversal, dapat mengalami polarasi, pemantulan, pembiasan, interferensi, dan pelenturan. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan suatu ketetapan. Adapun sumber yang bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik adalah osilasi listrik, sinar matahari, lampu infrared, lampu ultraviolet, penembakan elektron dalam ruang hampa pada keping logam, dan inti atom yang stabil. Berikut adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang ternyata dibagi menjadi 7 jenis. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik di mana adanya gelombang elektromagnetik tersebut adalah ketika bunyi atau audio berubah menjadi suatu sinyal melalui gelombang osilator. Atau secara mudahnya, gelombang elektromagnetik dihasilkan melalui muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio antara lain adalah televisi, handphone, radio, dan radar. Gelombang mikro. Gelombang mikro dapat dihasilkan oleh tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar panas. Frekuensi gelombang elektromagnetik pada gelombang mikro terbilang cukup tinggi. Jika gelombang mikro diserap oleh suatu benda, molekul dan atom, maka benda tersebut akan bergetar hingga memunculkan efek panas. Lalu, jika ada makanan yang menyerap radiasi gelombang mikro, makanan tersebut dapat panas dan masak dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ternyata proses inilah yang digunakan pada open microwave. Gelombang inframerah. Inframerah adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih dari panjang cahaya tampak. Meski begitu, ternyata panjang gelombang inframerah tidak lebih panjang dari gelombang radio. Jangkauan panjang gelombang inframerah berkisar di antara 1000 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang ada pada molekul yang bergetar, dan kemungkinan akan menghasilkan molekul yang berbeda-beda karena benda tersebut dipanaskan. Radiasi yang dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar itu berupa radiasi inframerah. Perlu diketahui, ternyata setiap benda yang memiliki panas pasti memiliki pancaran gelombang inframerah. Gelombang inframerah ternyata sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada remote control, transfer dari HP ke HP, dan terapi fisik. Cahaya tampak. Seperti namanya, gelombang tampak bisa dilihat oleh mata manusia secara langsung. Gelombang tampak terdiri dari 7 warna, di mana jika diurutkan dari frekuensi yang terbesar adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sedangkan untuk panjang gelombang setiap cahaya tersebut adalah sebagai berikut. Merah memiliki panjang 620 hingga 780 nanometer. Jingga memiliki panjang 590 hingga 620 nanometer. Kuning memiliki panjang gelombang 570 hingga 590 nanometer. Hijau memiliki panjang 490 hingga 570 nanometer. Biru memiliki panjang 450 hingga 490 nanometer. Nila memiliki panjang gelombang 420 hingga 450 nanometer. Sedangkan ungu memiliki panjang 380 hingga 420 nanometer.
Gelombang cahaya tampak ternyata sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti laser dan optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar ultraviolet. Matahari merupakan sumber cahaya utama yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada dalam orbit atom, busur karbon, serta lampu merkuri. Sinar ultraviolet sebenarnya adalah bagian dari spektrum warna. Akan tetapi, indera penglihatan manusia tidak mampu melihat sinar ultraviolet. Selain itu, sinar ultraviolet memiliki panjang yang begitu pendek jika dibandingkan dengan panjang warna lainnya. Hal ini dikarenakan sinar ultraviolet memiliki daya tembus yang kuat dibandingkan dengan warna lainnya. Bahkan, sinar ultraviolet dapat menembus kulit manusia dan juga bisa merubah struktur sel kulit manusia. Pada kadar rendah, sinar ultraviolet dapat membantu dalam proses pembentukan vitamin D. Sedangkan pada kadar yang tinggi, sinar ultraviolet dapat menimbulkan penyakit. Perlu diketahui juga, ternyata sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang 3 hingga 380 nanometer. Sinar ultraviolet saat ini ternyata sudah dimanfaatkan untuk sinar lampu UV dan operasi mata lasik. Sinar X. Sinar X memiliki daya tembus yang sangat besar, bahkan lebih besar dari sinar ultraviolet. Panjang gelombang sinar X terbilang cukup pendek, namun memiliki frekuensi yang begitu tinggi. Karena memiliki daya tembus yang luar biasa, sinar X bisa menembus bahan lunak seperti daging dan kayu. Namun, sinar X tak mampu menembus struktur padat seperti tulang. Sinar X sudah dimanfaatkan dalam bidang kesehatan untuk ronsen tulang yang memiliki masalah. Selain itu, ternyata sinar X juga bisa untuk melacak isi tas penumpang di bandara. Panjang gelombang yang dimiliki oleh sinar X berkisar di antara 0,3 hingga 3 nanometer. Lalu, penemu sinar X sendiri adalah Willem Ronsen. Sinar gamma. Gelombang sinar gamma dapat ditulis dengan sinar Y, di mana gelombang sinar gamma disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang paling kuat. Panjang gelombang pada sinar gamma adalah 0,3 hingga 30 pm. Gelombang sinar gamma dihasilkan melalui peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma juga terjadi pada proses reaksi nuklir, sehingga kerap menghasilkan radiasi yang membahayakan bagi makhluk hidup. Dalam dunia medis, keberadaan sinar gamma digunakan untuk mensterilkan alat medis dan juga digunakan dalam proses radioterapi untuk pengobatan kanker. Baik, itulah penjelasan saya tentang gelombang elektromagnetik.